Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Joy of Life. Di awal kisah, kita diperlihatkan seorang pemuda yang merupakan mahasiswa dan sedang meneliti barang-barang peninggalan zaman kuno untuk bahan skripsinya. Saat ini, ia ingin mengambil judul bagaimana apabila seseorang bisa kembali ke masa lalu. Tiba-tiba adegan berpindah ke masa lalu, entah bagaimana ceritanya, pemuda tadi tiba-tiba kembali ke masa lalu tersebut dan terlahir kembali sebagai seorang bayi. Terlihat banyak para penjahat yang ingin merebut bayi itu, namun selalu digagalkan oleh seseorang yang menggunakan tudung penutup wajah tersebut dan membawanya untuk diselamatkan. Setelah berhasil diselamatkan, kita pun diberitahu pria itu bernama Wuzu. Matanya buta dan selalu menggunakan penutup mata. Pria yang menggunakan kursi roda menghampirinya dan menanyakan keberadaan nyonya besar alias ibu dari bayi tersebut. Wuzu menjawab, orang-orang di seluruh kota telah membunuhnya dan tersisa anaknya saja yang kini sedang ia bawa. Setelah itu, pria di sana meminta Wuzu untuk mengajari teknik bela diri kepada bayi tersebut apabila telah tumbuh dewasa, karena bela diri Wuzu sangat hebat di dunia ini. Kemudian, Wuzu mengantar bayi tersebut ke suatu rumah dan meletakkan kitab bela diri ke dalam keranjang, dan nama bayi itu adalah Fan Xian. Rumah tersebut merupakan milik neneknya Fan Xian. Bertahun-tahun telah berlalu, kini Fan Xian menjadi bocah kecil yang tegas dan penuh wibawa. Ia pun memiliki adik tiri namun beda ibu, yang bernama Ruo. Di sana terlihat kepala pelayan sedang menghukum para pelayan yang gagal mencari keberadaan Fan Xian. Melihat hal tersebut, Fan Xian membela para pelayan karena bukan kesalahan mereka, sampai-sampai harus dihukum seperti itu. Ia pun naik ke atas meja dan memukul kepala pelayan tersebut hanya dengan satu kali tamparan. Meskipun masih bocah, ia memiliki bela diri yang sangat hebat. Kepala pelayan di sana ia hajar hingga terluka parah. Tidak ada satupun yang berani melawannya. Setelah itu, kepala pelayan melaporkan kejadian tadi kepada sang nenek. Namun, sang nenek justru membela Fan Xian dan meminta ia untuk mengganti semua para pelayan yang melayani Fan Xian. Lalu di saat makan bersama, sang nenek mengatakan bahwa setelah makan, Ruo akan pulang ke rumah ayahnya. Mendengarkan hal tersebut, Fan Xian terdiam karena satu-satunya teman sekaligus adik yang ia miliki saat ini hanyalah dirinya. Dan pada akhirnya, Fan Xian berpisah dengannya. Ia pun berjanji suatu saat nanti akan menemuinya kembali di rumah ayah mereka. Lalu di malam harinya, terdapat seseorang yang menyelinap masuk ke dalam kamar Fan Xian, yang dikala itu ia sedang tidur. Baru saja tiba di kamar, tiba-tiba Fan Xian telah terbangun, seperti menunggu kedatangannya. Dikira pria tua itu adalah pencuri, Fan Xian mengajaknya mengobrol dan memberikan minuman di sana. Pria yang bernama Tuan Fei ini lalu dengan santainya minum segelas minuman. Di saat ia lengah, Fan Xian segera menghajarnya sehingga ia pingsan di tempat. Melihatnya tidak sadarkan diri, ia pun balik ketakutan karena mengira telah mati. Dengan cepat ia berlari menemui Paman Wu yang tak lain adalah Wuzu, sambil berkata kalau ia telah membunuh seseorang. Saat mereka kembali, ternyata Tuan Fei belumlah mati. Melihatnya masih sadar, Fan Xian justru mengambil kursi dan hendak memukulnya kembali. Namun hal tersebut segera dihentikan oleh Paman Wu, sambil berkata orang itu bernama Tuan Fei, seorang master obat-obatan yang diundang oleh si nenek dan akan menjadi gurunya Fan Xian.
Singkatnya, setelah Tuan Fei sadar, ia bertanya siapa yang membuatnya pingsan. Fan Xian yang licik membawanya menemui Paman Wu dan menuduhnya sebagai pelakunya. Ternyata kedatangan Tuan Fei saat ini atas perintah dari ayahnya Fan Xian untuk mengajarinya teknik pengobatan, dan itu semua atas permintaan si nenek. Lalu ia bertanya kepada Wu Zu apakah ia yang memukulnya. Wu Zu tidak mengaku dan menunjuk pelaku aslinya. Fan Xian lalu tertawa. Tidak hanya sekali, tetapi ia 3 kali memukulnya. Singkat cerita, mereka berdua pun menghadap ke nenek. Di sana, nenek melihat wajahnya dibalut dan bertanya siapa yang melakukannya. Tuan Fei mengaku pelakunya sudah ditangkap sambil melihat ke arah Fan Xian. Setelah itu, seperti biasa, Fan Xian setiap hari berlatih bela diri dengan Paman Wu. Sejak kecil, Fan Xian sudah dilatih sangat keras agar kelak setelah ia dewasa menjadi pendekar yang kuat. 我没练过，也不会用真气。然后呢？只要你有足够的眼力、反应。 Setelah selesai berlatih, ia pun makan bersama Tuan Fei. Sesaat, sumpit miliknya terjatuh. Setelah ia ambil, ia pun lanjut makan. Siapa sangka, setelah selesai makan, ia pun keracunan. Yang ternyata, Tuan Fei telah meracuni sumpit yang digunakannya. Hal tersebut sebagai balas dendam akibat Fan Xian memukulnya 3 kali saat kemarin malam. Tuan Fei lalu menyuruhnya memilih ketiga botol di sana yang merupakan penawarnya. Saat dimakan, ternyata Fan Xian salah memilih obat penawar yang membuatnya semakin tersiksa akibat racun tersebut. Setiap hari, kehidupannya selain belajar obat-obatan dengan Tuan Fei, ia pun berlatih bela diri dengan Paman Wu. 叔啊，我觉得永远都懂。你需要时间。 Hari-hari pun berlalu begitu cepat, dan kini Tuan Fei pamit untuk pulang karena tugasnya mengajari ilmu pengetahuan tentang obat-obatan kepada Fan Xian telah selesai. Kelak, pengetahuan itu harus dipergunakan oleh Fan Xian sebaik mungkin untuk menyelamatkan orang-orang, bukan meracuni. Meskipun masih bocah, Fan Xian masih memiliki ingatan dari masa depan, dan ia pun memberikan sarung tangan dari masa depan yang berguna apabila Tuan Fei ingin meracik sebuah racun, tangannya tidak perlu menyentuh secara langsung. 养你这么一个狡猾。 老师，将来我给你送粥。 Saat sedang makan, sang nenek memperingatinya apabila kesatria berjubah merah datang ke kota mereka, maka tandanya bahaya akan segera datang. Fan Xian yang masih bingung atas ucapan neneknya lalu pergi keluar dan menunggu kesatria berjubah merah. Setiap hari ia menunggu hingga tanpa terasa ia pun telah tumbuh dewasa. Dan pada akhirnya, kesatria berjubah merah seperti apa yang dikatakan si nenek telah datang ke kota tersebut. Ternyata pasukan itu ingin membawa Fan Xian kembali ke ibu kota atas perintah ayahnya. Namun di sini, sang nenek tidak setuju apabila Fan Xian pergi dan menyuruhnya membiarkan saja pasukan itu berada di luar sampai mereka mati. 外边跪着呢。 让他们跪，跪死。 Lalu ia pun menemui Paman Wu dan bertanya apa yang harus ia lakukan saat ini. Sang paman menjawab kalau tak salah almarhum ibunya memiliki bisnis di ibu kota. Namun terserah Fan Xian apakah mau pergi atau tidak. Fan Xian menjawab sebenarnya ia sangat ingin sekali pergi ke ibu kota. Hidup di kota terpencil saat ini membosankan baginya. Lalu ia pun dipanggil oleh si nenek untuk makan bersama. Terlihat makanan favoritnya berada di atas meja. Ia pun memakannya dengan sangat lahap.
Setelah selesai makan, ia langsung pergi, dan tiba-tiba ia memuntahkan semua makanan tersebut, yang ternyata makanan yang ia makan tadi terdapat racun dan ia sudah mengetahuinya. Tak lama kemudian, pelayan wanita menghampirinya dan berkata, semua orang saat ini sedang keracunan. Ia pun segera pergi mengambil segentong susu dan diberikan kepada semua pelayan untuk menetralisirkan racun di tubuh mereka. Fan Xian lalu pergi untuk mendatangi rumah seseorang yang bernama Lao Ha, yang merupakan tukang masak milik keluarganya. Saat di perjalanan, pasukan berjubah merah ingin pergi ke rumah Lao Ha untuk membunuhnya karena sudah beraninya memberikan racun. Namun Fan Xian menahan mereka dan berkata biarkan saja ia yang menyelesaikan masalah saat ini. Ternyata Lao Ha sedang disekap oleh seseorang yang bernama Teng Zi. Racun tersebut merupakan ulahnya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Karena bela diri Fan Xian begitu hebat, Teng Zi dengan mudah ia kalahkan. Sesaat, Teng Zi merasa heran kenapa ia tidak keracunan. Fan Xian menjawab, sejak kecil ia sudah meminum banyak racun dari gurunya, dan kini ia kebal terhadap semua racun. Lalu, Teng Zi mengatakan ia berasal dari lembaga penyelidik yang bertugas untuk membunuhnya atas tuduhan pengkhianat ibu kota. Seketika, Fan Xian menunjukkan sebuah pelakat. Teng Zi sangat terkejut. Pelakat itu merupakan tanda pemimpin lembaga penyelidik. Fan Xian menjawab ia mendapatkan pelakat itu karena diberikan oleh seseorang yang bernama Tuan Fei. Teng Zi berkata Tuan Fei adalah pemimpin lembaga penyelidik dari ibu kota. Akhirnya di sini mereka berdua sadar bahwa seseorang mencoba memfitnah Fan Xian dan hendak menyingkirkannya. Di saat ia kembali ke rumah, kepala pelayan sedang diikat karena ia bekerja sama sebelumnya dengan Teng Zi untuk meracuni Fan Xian. Kepala pelayan memang tidak menyukainya. Si nenek yang mengetahui itu menjadi marah dan menyuruh pasukan untuk mematahkan kakinya, lalu dibuang ke danau. Si nenek sangat menyayangi Fan Xian karena satu-satunya cucu yang ia akui adalah dirinya. Fan Xian di sana memohon untuk mengizinkannya pergi, karena ia sudah dewasa dan ingin melihat dunia luas. Tidak hanya itu, ia ingin menyelidiki siapa orang yang sudah memfitnahnya saat ini. Si nenek berkata ia curiga pelakunya adalah Liu, ibu tirinya Fan Xian, yang tidak suka apabila ia kembali ke ibu kota. Singkatnya, Fan Xian bersama Teng Zi akhirnya berteman. Teng Zi meminta maaf karena sudah menyerangnya. Fan Xian menjawab ia akan kembali ke ibu kota dan orang yang ia curigai yang telah memfitnahnya saat ini adalah Liu, ibu tirinya, yang tidak menginginkan ia kembali ke ibu kota. Teng Zi menjawab ia siap membantunya untuk mencari informasi saat mereka telah kembali ke ibu kota. Fan Xian lalu menemui Paman Wu dan ia sudah siap pergi ke ibu kota. Ia memiliki dua alasan. Yang pertama, ingin mencari bukti bahwa ibu tirinya yang ingin membunuhnya. Dan kedua, ia ingin mencari informasi siapa pelaku yang telah membunuh ibunya. Di sana ia pun meminta Paman Wu untuk tidak usah mengikutinya lagi, karena ia sudah dewasa dan bisa menjaga diri. Paman Wu boleh pergi dan melakukan apapun yang ia mau. Sudah cukup bantuan Paman Wu selama ini kepadanya. Lalu di malam hari, saat ia sedang mengemasi barang-barang, Paman Wu menunjukkan sebuah kotak besar peninggalan ibunya Fan Xian yang selama ini belum pernah ia buka. Paman Wu bukan tidak mau membukanya, namun ia sudah melakukan berbagai cara, namun tetap saja gagal. Merasa penasaran apa isinya, Fan Xian berusaha merusak kotak itu. Berbagai cara ia lakukan, namun tetap saja gagal. Kotak tersebut tidak bisa dibuka tanpa kuncinya. Bahkan menggunakan tenaga dalam sekalipun berakhir sia-sia. 这也结实过头了吧？
Kotak itu pun diberikan kepada Fan Xian agar mencari kuncinya saat berada di ibu kota. Mungkin saja ia bisa menemukan informasi mengenai ibunya di dalam kotak tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sebelum berangkat, Fan Xian memberikan hormat kepada sang nenek. Ia berjanji akan kembali lagi apabila urusannya telah selesai. Si nenek begitu sangat bersedih melepaskan cucu kesayangannya yang akan segera pergi. Lalu saat di perjalanan, ia satu kereta bersama Tengzi. Lalu sesaat, Fan Xian berlimpas dengan kereta kuda lainnya. Ia pun terkejut Tuan Fei yang mengawal kereta itu. Tuan Fei sesaat memberikan kode untuk menyuruhnya agar tetap tenang. Lalu setelah itu, mereka berdua pun bertemu satu sama lain di suatu tempat. Tuan Fei berkata, ia sedang mengantar putra mahkota kerajaan Qing yang bernama Yan Bing. Semuanya ini atas ulah dari Fan Xian. Sontak ia pun bertanya apa salahnya. Ternyata sudah tersebar berita bahwa Fan Xian membunuh Tengzi. Tengzi adalah pengintai dari lembaga penyelidik. Tidak hanya itu, Tengzi anak buah dari Yan Bing. Maka dari itu, Yan Bing hendak pergi ke kerajaan Beiki. Karena Tengzi berasal dari kerajaan tersebut. Yan Bing hendak menjelaskan masalah atas kematian Tengzi. Apabila tidak dilakukan, takutnya akan terjadi perang besar akibat kematian Tengzi. Di sini, Tuan Fei tidak tahu bahwa Tengzi masih hidup dan sedang bersama dengan Fan Xian. Lalu mereka pun berpisah. Di saat hendak kembali, Fan Xian tiba-tiba dihadang oleh pasukan milik Yan Bing yang ingin membalaskan dendam atas kematian anak buahnya, yaitu Tengzi. Bukannya berkata masih hidup, justru Fan Xian mengaku telah membunuhnya. Sontak semua pasukan di sana hendak menyerang. Seketika, Tuan Fei menghentikan mereka dan berkata kepada Yan Bing tugasnya adalah pergi ke kerajaan Beiki. Apabila gagal, maka kerajaan Beiki menyatakan perang kepada kerajaan Qing mereka. Mau tidak mau, Yan Bing melepaskan Fan Xian. Singkatnya, setelah tiba di ibu kota, Tengzi meminta ia untuk tetap merahasiakan kematiannya. Setelah ia pergi, tiba-tiba kereta kuda diberhentikan oleh seseorang sambil menunjukkan surat perintah kepada pasukan di sana. Pria itu mengambil alih kereta kuda Fan Xian yang siap mengantarnya kembali ke rumah. Saat di perjalanan, Fan Xian diberhentikan di sebuah kuil dan pria tersebut menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Fan Xian lalu keluar untuk berjalan-jalan melihat sekeliling. Saat ia ingin masuk ke dalam kuil, ia diberhentikan oleh seorang pendekar yang bernama Gong. Sesaat mereka terlibat adu tenaga dalam. Gong sangat terkejut, pria di hadapannya ini memiliki tenaga dalam yang begitu sangat hebat, di umurnya masih muda. Oleh karena itu, Fan Xian diperbolehkan masuk, namun ia dilarang untuk masuk ke dalam kuil utama. Setelah ia masuk ke dalam, terlihat banyak penjaga yang mengawasi area di sekitar kuil. Ia pun sadar terdapat seseorang yang sangat penting yang berada di kuil. Karena penasaran, ia pun secara diam-diam menyelinap masuk. Lalu dengan seenaknya, ia memakan buah untuk persembahan kepada dewa. Lalu sesaat ia merasakan seperti ada seseorang yang bersembunyi di dalam kolong meja. Sambil memegang sebilah pisau, ia pun mencoba mengecek. Ternyata memang benar, terdapat seseorang wanita cantik yang bersembunyi. Karena kecantikannya, Fan Xian langsung terpesona. Wanita itu pun memberikan sepotong ayam yang ia makan kepadanya, dan lalu segera pergi. Fan Xian yang ingin mengejarnya namun terlambat karena wanita tadi telah pergi bersama pengawalnya dan terlihat Gong merupakan pemimpin para pasukan tersebut yang mengawal wanita tadi.
Karena belum sempat menanyakan nama, Fan Xian meminta pria yang membawanya tadi untuk mengejar kereta kuda tersebut. Bukannya mengejar, justru pria itu membawa keretanya hanya mutar-mutar di tempat. 追上前面那马车。哎，你往哪儿走呢？那边，不是，拐过去，那边。 Sementara di tempat lain, Gong yang telah mengantar wanita tadi pulang, kini ia mengantar sang raja. Di dalam perjalanan, Gong bercerita ia bertemu dengan seorang pria yang memiliki tenaga dalam yang begitu hebat. Dan yang terpenting, Tuan Putri dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata wanita tadi adalah Tuan Putri dari sang raja. Setelah itu, sang raja singgah untuk membeli minuman sambil bertanya siapa pemuda yang dimaksud olehnya. Gong menjawab ia sudah tahu, pemuda itu adalah anak dari Menteri Keuangan, yang merupakan anak haram dari selir Menteri Keuangan yang bernama Fan Xian. 陛下的安排，一点儿都不好吃。 Akhirnya, Fan Xian telah tiba di rumah ayahnya, namun ia dilarang untuk masuk melewati pintu utama, dan pelayan membawanya melewati pintu samping, karena statusnya adalah anak dari seorang selir. Lalu ia melihat seorang pria yang sedang membuat onar. Pria itu bernama Fan Zi, adik tirinya. Fan Zi yang melihat kedatangannya lalu menunjukkan ketidakkesukaannya. 这不是鸡腿，这是个菇。 Sesaat, ia bertanya kotak apa yang ia bawa. Lalu Fan Xian menyuruh ia untuk membukanya. Apabila penasaran, Fan Zi yang goblok berusaha membuka kotak tersebut, namun hasilnya nihil. Lalu ia pun dipertemukan dengan ibu tirinya, yaitu Liu. Jelas di sana, Liu sangat tidak suka akan kehadirannya. Namun ia menjaga sikap dan berpura-pura baik di hadapan Fan Xian. Namun tetap saja, Fan Xian sudah tahu sifat busuk ibu tirinya tersebut. 你稍等片刻。 Setelah ibu tirinya pergi, Fan Zi kembali membuat ulah. Ia marah kepada Fan Xian karena sudah mengerjainya untuk membuka kotak tadi. Fan Xian menjawab, ia adalah kakaknya. Seharusnya Fan Zi sopan kepadanya. Tak lama kemudian, Ruo datang ke sana dan menghukum Fan Zi yang bersikap kurang ajar kepada Fan Xian. 若若， Fan Xian menjadi senang bisa bertemu lagi dengannya. Kini ia sudah tumbuh besar dan cantik. Ruo lalu mengajaknya ke kamar untuk mengobrol karena sudah lama tidak bertemu. 到我屋里坐会儿吧。 Setelah itu, Ruo menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan tanggal kepulangan Fan Xian. Maka dari itu ia segera pulang untuk menunggu kedatangannya. Sedikit info, ayah mereka ini memiliki 3 istri. Fan Xian, anak dari istri pertama. Ruo, anak dari istri kedua. Dan yang terakhir, Fan Zi, anak dari istri ketiga, yaitu Liu. Sesaat, Fan Xian memberikan kotak miliknya untuk dijaga, dan ia pun pergi menemui ayahnya, yang sejak kecil ia belum pernah bertemu sama sekali. 先帮我保管一下。刚才就想问。